Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan dan puji syukur pada malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam rangkaian doa malam menjelang Pentakosta. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai acara hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengawali ibadah doa malam menjelang Pentakosta pada malam hari ini dengan menaikkan sebuah pujian di tengah ombak. Baik Bapak Ibu, kita akan mengawali rangkaian ibadah pada malam hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur ya Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu. Kami mensyukuri untuk pertolongan Tuhan dan juga pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga pada saat ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami akan mengikuti ibadah doa malam menjelang Pentakosta ya Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami, memimpin kami, bahkan juga menyertai kami di dalam kegiatan kami pada saat ini. Tuhan memberkati setiap kami yang boleh hadir. Tuhan menolong kami supaya sungguh-sungguh kami boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam acara pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan serahkan seluruh kegiatan kami, bahkan juga pujian kami, firman Tuhan yang akan ditaburkan kepada kami di dalam pimpinan dan pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar lagu tadi, begitu banyak kejadian yang mengombang-ambingkan kehidupan kita sebagai mana yang kita nyanyikan tadi. Saya termasuk di dalamnya yang pernah diombang-ambingkan dengan gelombang dahsyat. Kejadiannya 22 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, karena kita pulang dari Cipanas melewati tol Jagorawi. Mobil kami tergelincir karena hujan, lalu kita jatuh di lintas cepat Jakarta Bogor. Bayangkan kalau jatuh di situ, sudah tidak kebayang bagaimana harus menghadapinya. Ketika anak saya menenangkan saya yang terlempar ke belakang dengan tumpukan ban serep, dia turun mau menyelamatkan ayahnya yang sudah terkapar di jalanan lintas cepat itu. Kemudian anak saya menghentikan mobil, hamba-hamba Tuhan ternyata yang akan doa di puncak. Ketika melihat suami saya tergeletak mau mengangkat sama-sama, tiba-tiba ada sebuah mobil dengan Mazda putih sedan silver diberhentikan, nekat terus saja melaju. Akhirnya mereka minggir. Anak saya sudah dalam posisi berbungkuk mau mengangkat ayahnya, tiba-tiba diseruduk terlempar 5 meter dari tempatnya, dan suami saya tergilas oleh mobil yang lewat tanpa bisa di-stop. Kejadian seperti itu membuat suami dan anak saya, kata orang yang menolong, selesai di tempat, meninggal. Dan saya dalam keadaan nggak sadar, tahu-tahu saya ada di rumah sakit PMI Bogor, dibawa oleh rombongan Bapak Pendeta dengan dokter-dokter yang ada di mobil mereka, dibawa ke rumah sakit PMI Bogor. Dari situ setelah sadar saya minta tolong dipindahkan ke rumah sakit Jakarta. Kalau Bogor kan jauh dari anak saya yang ada di rumah. Tiba-tiba semua dari gereja Delima sudah ada di posisi rumah sakit, keluarga juga. Saya nggak ingat lagi, ingat-ingat sesudah di rumah sakit Sumber Waras, dan di sana semua dokter menolong saya, suami dan anak ada di ruang duka. Dengan demikian saya menyatakan bingung, sedih, marah kepada Tuhan. Kenapa? Saya sudah melayani Tuhan sekian lama. Saya sudah memilih Engkau sebagai juru selamatku. Kenapa ini terjadi kepada kami? Saya marah. Saya bukan menyalahkan siapa-siapa, tetapi saya marah kepada Tuhan, kok tidak melindungi. Pendek kata, saya marah besar, saya kecewa, saya sakit hati. Kemarahan saya tidak bisa reda. Saya tetap marah. Tuhan nggak sayang sama saya. Katanya aku biji matamu. Tetapi kenapa biji mata kok bisa seperti ini Tuhan? Saya tidak bekerja. Saya cuma ngurus anak-anak. Dulu saya bekerja, tapi sekarang suami nggak bekerja. Anak yang sudah selesai kuliah di Swiss, cum laude, dan dikasih selamat oleh dubes di sana, dia dapat lagi beasiswa untuk S2 di Manchester, Inggris, juga diambil. Sampai saya bilang gini, kenapa Tuhan enggak bapaknya aja diambil, anaknya saja? Akhirnya saya terus dikasih obat, dan akhirnya orang tua saya juga terus nunggu saya, sabar. Apa yang sabar begini? Saya mendingan mati daripada saya hidup seperti ini. Aku udah nggak cacat, aku nggak bisa bangun, aku nggak bisa push di kursi roda. Anakku 2 bagaimana? Akhirnya saya dinyatakan sembuh setelah 2 bulan di rumah sakit. Saya pulang, ibu ayah saya masih nunggu saya. Kemudian ibu pendeta dengan tua-tua dengan majelis datang membawa uang, menyerahkan uang. Kata ayah saya, uang siapa ini Bu? Oh, banyak sekali. Tapi itu kata ibu pendeta Meta, ini bukan uang gereja, ini uang titipan dari semua yang berkumpul di gereja kami.
Jadi ini kami serahkan kepada Ibu Rompiri yang memang punya hak untuk ini. Ayah saya nangis terharu. Padahal waktu pemakaman segala macam, semua keluarga kan Muslim. Jadi mereka nggak ngerti gimana caranya. GKI malah yang menyelenggarakan semuanya. Dan ayah saya bilang, perfect. Akhirnya saya sembuh, saya menyatakan bahwa kalau anak-anak ini harus sekolah, saya juga, Tuhan tolong saya diberi, saya minta ampun karena saya sudah sembuh tanpa operasi, tanpa kehilangan uang banyak. Akhirnya saya menyatakan diri bahwa ampuni aku Tuhan. Di tengah begitu banyak gelombang, saya marah, tetapi Tuhan tetap sabar, tetap baik. Dan Tuhan menyatakan bahwa Engkau tidak seperti yatim piatu. Aku akan tetap menyertaimu sampai akhir hayat. Jadi sampai hari ini 22 tahun yang lalu saya bisa menyekolahkan anak sampai dua-duanya sarjana dan mereka sudah bekerja. Saya tidak bekerja 1 ditambah 1 menurut kita 2. Tetapi di dalam Tuhan ternyata 1 ditambah 1 bisa menjadi 1000, 1.000.000 dan semua mencukupkan kami hidup. Itulah kebesaran Tuhan. Dan waktu saya mendengar lagu Peganglah Tanganku Ya Roh Kudus, saya menangis. Saya berjanji, Tuhan, aku adalah tetap milikmu. Aku mau menjadi alatmu, aku menjadi saksimu. Terpujilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang selalu memberi yang terbaik, walaupun pada saat terjadinya kami merasa sungguh seperti hantaman luar biasa, seolah-olah dunia ini runtuh. Tetapi dunia yang runtuh itu buat saya, bukan buat Tuhan. Tuhan membangun saya kembali. Sampai dengan hari ini saya masih bisa melayani sekuat dan semampu saya di sekolah minggu. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Dwi Basuki. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Roh Kudus Tetap Teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar di jalan yang gelap. Hati anak-Mu tentram bila badai menderu. Perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini dalam rangkaian doa malam menjelang Pentakosta, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati,
memohon penyertaan Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri memampukan kami semua untuk boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam bacaan firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar Engkau menjadikan dia sebagai alat dan saluran berkat-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, agar kami juga boleh diberikan kemampuan untuk mewujud nyatakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Inilah seluruh doa kami Tuhan, di dalam Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam hari ini adalah pemulihan relasi pribadi dengan Tuhan. Seorang ayah mengajak anaknya untuk melakukan sesuatu ketika ia sedang marah, yaitu ia mengajak anaknya untuk memakukan sebuah paku ke papan yang sudah tersedia dengan palu ketika anaknya itu merasa begitu marah, merasa kesal kepada sesuatu atau kepada seseorang. Sehingga anak itu melampiaskan kemarahannya dengan memakukan paku tersebut ke papan yang sudah disediakan. Beberapa waktu kemudian, si ayah kemudian mengajak lagi anaknya ini untuk melihat apa yang sudah terjadi selama ini dan dilakukan oleh si anak. Maka sampaklah di papan, sebilah papan yang sudah tersedia dan disediakan oleh ayahnya itu, ada begitu banyak paku yang tertancap di sana. Dan itu berarti menunjukkan bahwa begitu banyak si anak merasa marah, dan kemudian setiap kali marah maka sebuah paku dipakukan di sana. Lalu kemudian si ayah berusaha untuk mencabut paku itu kembali dari papan yang ada, dan semuanya sudah tercabut. Lalu kemudian si ayah menunjukkan bahwa semua paku sudah tercabut. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, si ayahnya kemudian kembali memperlihatkan bahwa ketika paku sekalipun semuanya sudah tercabut, ternyata ada bekas lubang yang tertinggal di sana. Nah, oleh karena itu kemudian si ayahnya menjelaskan kepada si anak bahwa sekalipun si anak berusaha melampiaskan kemarahan kepada sesuatu, tetapi ternyata betul-betul tidak bisa hilang begitu saja. Ada bekas yang tertinggal di sana. Nah, begitu juga dengan kemarahan yang ditujukan kepada si anak jika ia melakukan sesuatu kepada orang lain. Ketika ia berusaha marah kepada orang lain atau tanpa sadar ia marah kepada orang lain, maka sebenarnya ia sudah melukai orang tersebut. Walaupun memang pada saat ia marah tidak tampak dan tidak terlihat bukti kemarahannya. Namun biasanya yang akan terasa adalah ketika anak tersebut datang kepada orang yang pernah dimarahi, maka mungkin dia akan merasa tidak nyaman dan tidak enak karena mendapat sambutan yang tidak baik. Nah, begitu juga dengan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ilustrasi ini pun juga
berbicara kepada kita ketika tanpa sadar sebenarnya ketika kita marah kepada orang lain, mungkin tidak ada bekasnya sama sekali, atau mungkin pada saat itu kita merasa terpuaskan oleh karena kita bisa marah, kita bisa kesal pada orang lain. Tapi sesungguhnya orang yang kita marahi justru begitu terluka, begitu tersakiti, dan ketika kita datang kembali kepada orang tersebut, maka sebenarnya kita akan menghadapi situasi yang membuat kita tidak nyaman, atau kita tidak bisa mengharapkan pertemuan yang hangat, yang akrab seperti waktu kita belum memarahi orang tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini, khususnya di ayat 14, di situ dikatakan, saya bacakan sekali lagi, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku, Tuhan, akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan dosa mereka. Ayat ini menyatakan bahwa Allah akan peduli kepada umatnya yang mau mengakui kesalahannya, bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Yaitu datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri di dalam doa dan ibadah, dan kemudian mau melakukan kehendak-Nya. Ketika umat datang mencari Tuhan melalui doa dan ibadahnya, maka Allah mendengar dan datang menghampirinya. Bahkan Ia mau ada dan tinggal. Ini memperlihatkan betapa Allah memberkati umatnya melalui Raja Salomo dan umatnya pada waktu itu yang diberikan kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Karena Allah tahu bahwa kehendak dari Raja Salomo untuk membangun rumah Tuhan adalah supaya membangun rumah Tuhan supaya umat Tuhan bisa beribadah di tempat yang tersedia, yang baik, dan Tuhan tidak berpindah-pindah. Ini kehendak dari Raja Salomo. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita juga tahu bahwa keinginan untuk membangun rumah Tuhan itu pun juga sebenarnya sudah diungkapkan oleh ayah dari Raja Salomo, yaitu Raja Daud. Tetapi karena kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh Raja Daud, maka Allah belum memperkenankannya. Sehingga kemudian Allah memperkenalkan kepada Raja Salomo dan umat pada waktu itu untuk membangun bait Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman ini kita bisa tahu bahwa Allah yang maha tinggi, Allah yang ada di sorga, mau datang kepada Tuhan ketika umat atau orang yang percaya datang berdoa dengan penuh kerendahan hati dan mau mengakui segala dosa dan kesalahan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat kepada jalan yang benar. Dan di sini tentu saja menunjukkan ada relasi yang begitu dekat antara Allah yang maha tinggi, yang berada di sorga, yang mau datang dekat kepada umatnya, dan sungguh relasi yang begitu dekat antara Allah dengan umatnya dirasakan betul-betul oleh umatnya. Hal ini sebenarnya yang juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi perenungan kita pada malam hari ini, khususnya dalam rangka menyambut turunnya Roh Kudus dalam ibadah doa malam menjelang Pentakosta yang kita adakan saat ini. Sering kita merasa hubungan dan relasi kita dengan Tuhan begitu jauh. Bahkan kita tidak merasa bahwa Tuhan hadir dan dekat di dalam kehidupan kita. Khususnya itu kita rasakan ketika penderitaan, persoalan, malapetaka, kemalangan, kesedihan, duka cita datang menghampiri kita. Kita bertanya, di mana Tuhan? Ketika justru saya membutuhkan Tuhan, tapi Tuhan tidak ada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konsep semacam ini seringkali menghalangi kita untuk kita merasakan bahwa sebenarnya saat itu Allah ada. Tetapi karena kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, memaksakan Tuhan menuruti kehendak kita, memaksakan atau menempatkan Tuhan di dalam frame cara berpikir kita,
Dan seolah-olah Tuhan bisa kita kuasai sedemikian rupa sehingga setiap kita membutuhkan maka Tuhan harus menolong kita. Padahal dengan demikian maka sesungguhnya kita tidak menempatkan Tuhan sebagaimana mestinya. Ketika kita meminta dan datang kepada Tuhan dan mempertanyakan di mana Tuhan, sebenarnya kita lupa bahwa Tuhan selalu siap, selalu sedia, selalu ada, bahkan begitu dekat dengan kita. Ada begitu dekat di dalam kehidupan kita. Oleh karena keadaan, kondisi, dan cara berpikir kita yang membuat kita merasakan relasi dan hubungan yang cukup jauh antara kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa sesungguhnya Allah begitu ada, dekat, hadir di dalam kehidupan kita? Yaitu ketika kita mau datang dengan sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi seluruh persoalan dan pergumulan kita. Apa yang menjadi ketidakmampuan kita. Bahkan ketika kita menyatakan bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu, kita menjadi orang yang lemah. Justru disitulah awal mulanya. Ketika kelemahan yang kita rasakan ada di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, maka justru dengan kelemahan-kelemahan kita, itulah kita datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang menguatkan kita. Supaya Tuhan sendiri yang menopang kita. Dan disitulah kita akan merasakan betapa campur tangan dan pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Betapa hubungan, relasi kita dengan Tuhan tidaklah sejauh yang kita bayangkan. Tidaklah sejauh yang kita rasakan. Dan kita merasakan bahwa sesungguhnya Allah betul-betul ada. Sama seperti yang kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus sedang mengalami pergumulan di atas kayu salib, dia harus mengambil sebuah pilihan. Apakah mengikuti kehendaknya atau mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Bapaknya, maka kemudian ia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu-lah yang jadi. Biarlah ini juga boleh menjadi pernyataan kita. Menjadi niat kita, menjadi keinginan dan hasrat kita yang kuat, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika melanda, kita akan mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan dengan demikian, ketika kita menyatakan itu berarti kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepertinya kita memang sedang membutuhkan pemulihan dalam diri dan hidup kita dalam berelasi secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah dengan kita meninjau kembali, kita melihat kembali doa-doa yang kita lakukan. Apakah sudah sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerendahan hati, dan membiarkan Tuhan sendiri yang berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kita? Atau juga apakah sudah kita lakukan dengan penuh ketekunan dan kesetiaan? Dan sekali lagi ketika kita melakukan doa-doa kita dengan penuh kerendahan hati, maka disitulah kita merasakan Tuhan ada. Sehingga melalui doa-doa kita itulah Allah mendengar apa yang kita harapkan. Dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa membimbing dan menguatkan kita untuk mampu memahami rencana dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Selamat menghayati doa malam menjelang Pentakosta. Kiranya kita boleh merasakan pemulihan relasi pribadi kita dengan Tuhan menjadi lebih baik, dan sungguh kehadiran Tuhan dirasakan di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita panjatkan doa syafaat kami yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga,
Terima kasih Bapak, karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau masih berkenan untuk mengumpulkan kami, sehingga kami masih boleh memuji, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman Tuhan. Bapak, jika saat ini kami berdoa, tak lupa kami mau mengucap syukur untuk pelaksanaan vaksin yang sudah dimulai di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia. Terima kasih Bapak, walaupun mungkin saat ini belum maksimal atau masih banyak dari lapisan masyarakat yang belum mendapatkan, tapi kami percaya akan campur tangan Tuhan, Engkau yang akan sertai dari mulai proses pembuatan, pendistribusian hingga pelaksanaannya supaya boleh dilaksanakan secara merata, tidak hanya di Indonesia namun di negara-negara lainnya juga, supaya bencana pandemi ini boleh segera dapat diatasi oleh pemerintah masing-masing, khususnya di Indonesia. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati mereka yang bertugas, baik dari mereka yang membuat maupun mereka yang mendistribusikan hingga pelaksanaannya. Biarlah Tuhan yang campur tangan. Bapak, saat ini kami juga tak lupa berdoa untuk komisi anak, baik untuk anak-anak sekolah minggu maupun untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh senantiasa berikan dan pupuk terus semangat kami, baik sebagai guru maupun anak-anak, supaya kami boleh senantiasa mau untuk tetap setia, untuk tetap melakukan pelayanan kami masing-masing sesuai dengan tugas kami. Dan biarlah kiranya juga Engkau kuatkan iman anak-anak supaya tidak goyah di tengah situasi yang saat ini mungkin tidak seperti biasa. Demikian pula kami para guru sekolah minggu, kiranya Tuhan senantiasa kuatkan iman dan pelayanan kami. Bapak, saat ini kami juga mau mengucap syukur untuk program yang sudah baru saja kami mulai pada April 2021 kemarin. Biarlah kiranya program yang akan kami laksanakan sampai dengan Maret tahun depan, tahun 2022, Engkau boleh sertai setiap programnya. Engkau sendiri yang akan campur tangan, sehingga setiap programnya boleh berjalan dengan baik hanya dengan pimpinan dan tangan kuasa-Mu saja Bapak. Bapak, saat ini kami juga tak lupa berdoa untuk komisi untuk panitia Paskah. Terima kasih, Tuhan boleh sertai sehingga acara Paskah kemarin boleh berjalan dengan baik. Dan jika pada akhirnya nanti akan ditutup dengan ibadah Pantekosta, kiranya Tuhan boleh sertai supaya ibadah nanti boleh berjalan dengan baik, supaya ibadah Pantekosta nanti boleh berjalan seturut dengan rencana-Mu saja Bapak. Kiranya Engkau sertai setiap proses pelaksanaannya. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan pribadi masing-masing jemaat. Kiranya Tuhan sertai, kiranya Tuhan berkati, supaya setiap persoalan, setiap kesulitan yang dilalui oleh masing-masing jemaat, boleh kiranya Engkau sertai, Engkau sendiri yang berkenan untuk campur tangan, sehingga dalam segala kesulitan mereka, segala kesulitan kami, Engkau yang berkenan untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya tidak ada persoalan yang tidak dapat kami atasi apabila Tuhan campur tangan. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang begitu pengasih, Engkau yang senantiasa menyertai dalam setiap musim kehidupan kami. Kami serahkan pergumulan kami masing-masing hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Bapak, tak lupa saat ini kami juga mau memanjatkan doa Bapak kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti juga di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan
kita juga sudah memuji Tuhan pada acara rangkaian doa malam menjelang Pentakosta kali ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan sebuah pujian berjudul Ku Mau Iring Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan bersama-sama. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Adakah hatimu Sarah, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya.
Nah